Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita merenungkan satu tema yaitu live on mission atau hidup bermisi. Ya, saya mengajak jemaat untuk membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan dilanjut nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya membacanya bagi kita semua, beginilah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alam ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang tukang kayu yang umurnya cukup tua, seperti itu ya. Dan memang dia seorang tukang kayu sudah cukup lama juga, ya. Dan dia bekerja puluhan tahun, ya. Puluhan tahun dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Sehingga ia memutuskan untuk pensiun seperti itu dan menikmati masa tuanya. Nah, sebelum dia benar-benar berhenti, bosnya ini meminta kepadanya untuk satu permintaan, yaitu apa? Yaitu membangun satu rumah. Membangun satu rumah lagi seperti itu. Sehingga tukang kayu itu sebelum dia pensiun, dia pun setuju. Dia mengatakan, oke, saya setuju akan membangun satu rumah. Lalu dia mengerjakan seperti itu. Tetapi karena hatinya tadi pengen pensiun, akhirnya dia mengerjakan tidak sepenuh hati lagi. Jadi istilahnya dia mengerjakan dengan asal-asalan, ya, karena dia mengejar bahwa setelah ini nanti saya akan pensiun seperti itu. Dan dia mengerjakan dan membangun rumah dengan ya apa adanya saja seperti itu. Mulai dari fondasinya, kayunya, bahkan juga di dalam penyelesaian yang tergesa-gesa, Bapak Ibu. Kemudian saat rumah itu selesai, ya, sang bos datang dan tersenyum kepada tukang ini. Dan dia menyerahkan kunci rumah itu kepada tukang tadi. Ya. Sehingga dia berkata, dia memikirkan, ya, dia memikirkan apakah ini hadiah untukku? Seperti itu. Ya, apakah ini hadiah untukku? Sehingga dia berpikir, kenapa dari dulu, dari tadi ketika saya membangun ini tidak membangunnya dengan baik seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada bosnya itu. Tetapi tukang kayu itu berdiam sejenak dan dia mengatakan dalam hatinya, andai saja awal mula saya membangun rumah ini dengan begitu indah, saya bisa mendapatkan bangunan ini dengan baik dan layak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali juga kita menjalani hidup di dunia ini seperti tukang kayu ini. Tanpa satu tujuan, tanpa satu misi, ya. Kita tidak sadar bahwa hidup ini adalah ibarat rumah yang kita bangun setiap hari.
Dan kita dipanggil untuk hidup, tidak untuk hidup sembarangan begitu. Tetapi untuk satu misi Tuhan. Untuk satu misi yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Apalagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini, Life on Mission. Ya, saya coba melihat dalam bahasa Latin kuno ini, Life on Mission ini dikenal dengan nama yaitu Missio Dei. Ya, Missio Dei. Missio itu berarti misi dan Dei berarti Allah. Sehingga Missio Dei ini dapat diartikan sebagai misi Allah. Ya. Jadi hal ini mengacu pada misi Allah di dunia ini, ya. Ketika dia menyelamatkan dunia yang penuh dengan dosa ini, ya. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Karena kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan mengalami satu keterpisahan hubungan Allah dengan manusia. Namun dengan kedatangan anaknya yang tunggal, itu mengenapi satu misi Allah di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca tadi, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang telah kita baca, ada 4 bagian sebenarnya di mana Nabi Yesaya mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca di awal ayat ini tadi, sebenarnya ini juga diawali dengan suatu perikop catatan suatu historis tentang matinya Raja Uzia. Ya, di ayat 1a tadi. Kalau kita melihat Raja Uzia ini, dia adalah raja yang begitu luar biasa. Dan dia memimpin begitu lama, kurang lebih 50 tahun lamanya. Ya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Yehuda menjadi sangat maju pada waktu itu. Dan banyak hal, baik secara administrasi maupun secara militer pada waktu itu. Dan kematiannya menjadi awal dari sebuah krisis bagi bangsa, bagi kerajaan Yehuda pada waktu itu. Bahkan ditambah dengan kemunculan bangsa Asyur yang semakin besar. Bahkan keadaan Yehuda benar-benar semakin terpuruk pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah persoalan yang pelik seperti inilah, Yesaya mendapat sebuah penglihatan dan panggilan dari Allah. Sehingga ada satu harapan bagi bangsa Yehuda. Itu Allah menampakkan diri. Ya. Allah tampak tidak kaget dengan apa yang sedang terjadi. Ya. Bahkan dengan tenang Allah duduk di atas tahtanya. Kalau kita membaca di ayat 1 tadi. Walaupun dia duduk tenang, dia tidak tinggal diam. Dia bahkan menjumpai dan memanggil Yesaya untuk memberitakan pengharapan yang besar bagi bangsa, bagi kerajaan Yehuda. Yaitu dengan apa? Melalui satu perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan, melalui perjumpaannya dengan Tuhan. John Calvin mengatakan bahwa mengajarkan bahwa pengenalan terhadap Allah itu antara kita dengan Allah menentukan suatu pengenalan terhadap diri kita sendiri di dalam satu misi Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Yesaya. Ya. Melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya itu membuat Yesaya menyadari siapa dirinya. Bahkan begitu pula seharusnya terjadi di dalam diri kita. Maka kalau kita melihat di dalam ayat 5 sebenarnya Bapak Ibu, itu adanya satu kesadaran bagi Yesaya akan dosa yang dia lakukan selama ini. Sehingga dia melakukan satu pembaharuan diri. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat 5 tadi, di situ dikatakan bahwa celakalah aku binasa, seperti itu. Jadi ini satu reaksi Yesaya di ayat ini bersifat spontan. Dia tidak perlu lagi ditegur, apalagi diancam. Ya, sama dengan kita kalau kita melakukan dosa. Kalau kita menyadari bahwa kita berdosa, sebenarnya kita menyadari bahwa benar-benar saya ini berdosa. Ya, saya ini binasa. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak menyadari dosanya, berarti dia bisa melakukannya saja seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kesadaran bagi Yesaya di sini sebelum nanti dia dipanggil oleh Tuhan, ini menyadari dulu dirinya tidak layak. Makanya dia katakan, aku binasa, celakalah aku binasa. Ya. Ini suatu spontan yang begitu luar biasa yang dari hati Yesaya.
Ya. Bahkan dia mengatakan di situ suatu kesadaran bahwa dia binasa, ya, tidak layak kepada Tuhan. Bahkan sebagian orang cenderung juga meremehkan dosa, Bapak Ibu. Bahkan juga beberapa mungkin siap mengakui bahwa mereka itu berdosa. Tetapi mereka tidak benar-benar paham konsekuensi dan kondisi tersebut. Jadi manusia pantas untuk mati sebenarnya karena dosa. Tetapi ini juga yang langsung muncul dari diri Yesaya itu. Dia mengatakan celakalah aku binasa. Jadi ketika dia menyadari keberdosaannya, ada suatu kesediaan dirinya untuk dapat diperbaharui. Ya. Sehingga di dalam Yesaya pasal 6 tadi ya, ayat 6 sampai 7, itu dia menyadari bahwa ada anugerah Allah yang dapat menolong dia. Ya, sehingga Allah dapat mengampuni dia. Seperti itu. Jadi Yesaya ternyata tidaklah mati binasa sebenarnya. Melainkan dia pasti Tuhan menyelamatkan dia. Bukan karena dosanya sedikit atau sepele. Tetapi semua karena kemurahan Allah sehingga dosanya diampuni. Dan Tuhan layakkan dia untuk dipanggil di dalam satu ladang misi Tuhan. Sehingga di dalam ayat 8 tadi itu satu panggilan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Untuk pertama kalinya dalam penglihatan ini Tuhan sendiri berbicara kepada Yesaya. Yang dia katakan pasti sangat penting, ya. Jika tidak demikian, dia mungkin akan memakai cara lain untuk dapat berkomunikasi dengan Yesaya. Jadi di sini dia adalah Allah yang memang adalah raja semesta alam. Bahkan kemuliaannya memang memenuhi seluruh bumi. Tetapi persoalannya, manusia berdosa ini seringkali tidak menyadari dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Allah tidak mau mendiamkan situasi-situasi dan kondisi seperti ini, saudara. Jadi Allah memanggil Yesaya untuk sebuah misi ladang yang begitu besar. Allah tidak langsung memberikan suatu perintah kepada Yesaya. Dia juga tidak memohon-mohon kepada Yesaya, ayo Yesaya pergilah, seperti itu. Ya. Dia hanya memberikan sebuah pertanyaan dan sebuah undangan. Ya, kalau kita perhatikan di situ dia mengatakan, siapakah yang mau kuutus? Jadi undangan ini jelas sangat sukar untuk ditolak Bapak Ibu. Bukan sebuah perintah, pergilah seperti itu. Tetapi dia hanya mengatakan, Allah mengatakan kepada Yesaya, siapakah yang mau kuutus? Ya, siapakah yang mau kuutus? Bukankah Yesaya sendiri baru saja mengalami karya Allah yang begitu besar? Ya, yang begitu mulia. Sehingga dia bisa menyerahkan dirinya dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya jelaskan di dalam teks ayat 8 ini. Ya, sebenarnya ini inti daripada pembicaraan saya tentang life on mission. Ya, siapakah yang akan kuutus? Nah, kita akan melihat di dalam ayat ke-8 ini, Bapak Ibu. Di situ dia katakan, siapakah yang akan kuutus? Jadi sebuah pertanyaan yang diajukan Allah itu menyoroti sebuah inisiatif sebenarnya Allah untuk memanggil dan mengutus para nabi. Bahkan pertanyaan ini mencerminkan pilihan suatu kedaulatan Allah dalam memilih para utusannya. Jadi hal ini yang dialami juga seperti para nabi sebelumnya. Baik itu para nabi Yeremia dan juga para rasul-rasul di dalam perjanjian baru. Lalu kemudian Tuhan tidak berkata juga, kamu harus pergi. Ya, Tuhan tidak berkata seperti itu kepada Yesaya. Melainkan Tuhan bertanya, siapa yang akan pergi untuk kami? Nah, di sini dikatakan ada kata kami di sini, kata jamak. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya. Kata jamak ini dapat juga dilihat sebagai referensi berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat di dalam penciptaan, ketika Allah menciptakan manusia, dia mengatakan, baiklah kita menciptakan segambar dan serupa dengan kita. Ini juga kata kita di situ. Dan ini kata kami.
Nah, berbicara tentang kata kita dan kami, dan di dalam ayat ini berbicara tentang Allah Tritunggal. Siapakah yang akan pergi untuk kami? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan suatu hal yang mudah. Ketika Yesaya nanti berkata satu respon yang baik, ketika Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika satu pernyataan Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ini menyoroti bahwa misi Allah dalam pelayanan itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Dia menjalankan satu amanat agung Tuhan. Bahkan ketika kita diperhadapkan hal-hal seperti ini, ketika hamba Tuhan mengatakan, mau nggak memberitakan Injil? Atau kita sebagai gereja yang misioner, mau memberitakan Injil? Sudahkah kita menyadari diri kita bahwa kita juga harus mau menjadi garam dan terang, menjadi seorang yang mau memberitakan Injil? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang mau di dalam memberitakan Injil ini. Karena bagi mereka, ya ini pekerjaan hamba Tuhan saja. Ini pekerjaan para rohaniawan di gereja saja yang mau memberitakan Injil. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita satu misi di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka siapapun kita, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injilnya. Sehingga mulai dari sekarang kita mengatakan bagi diri kita sendiri, Tuhan ini aku, utuslah aku di dalam ladang misimu. Bapak Ibu, banyak hal-hal orang-orang yang mengartikan dalam pengertian mungkin guyonan kata ini. Ya, sering saya dengar mengatakan, ini aku, utuslah dia. Seperti itu. Inilah aku, utuslah dia. Ya, ini mungkin hal sepele, guyonan seperti itu. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, ya, Yesaya dengan spontan, dengan hati yang tulus mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan Mei ini kita dikenal sebagai gereja kita mengadakan yang namanya bulan misi. Bulan misi ini memang kita menggerakkan setiap jemaat, ya. Kita punya misi yang besar ke depan di dalam mengembangkan gereja Tuhan. Dan juga kita mendorong setiap jemaat itu untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, sering-sering diumumkan minimal bawa 1 jiwa, ajak ke gereja. Ya, ketika kita telah melakukan hal itu, sebenarnya itu kita sudah melakukan misinya Tuhan, memberitakan Injilnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat diri saya sebelum saya dipanggil, sebelum saya juga mengatakan Tuhan ini aku, utuslah aku. Ya, di tahun 2013, 14, 15 sampai 2016, saya begitu keras tidak mau diutus Tuhan di dalam ladangnya. Ya, tidak mau menjadi hamba Tuhan karena lebih kekeh dengan pekerjaan, dengan lebih mengutamakan satu pekerjaan seperti itu. Bahkan setiap bulan saya mendapatkan upah. Bagi saya itu upah yang sangat besar, gaji yang sangat besar. Sehingga saya sering-sering diingatkan untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi saya menolak seperti itu. Tapi pada suatu ketika saya menyadari diri saya, mungkin hampir sama dengan Yesaya, menyadari keberdosaan saya bilang, Tuhan saya sebenarnya tidak layak. Saya ini juga binasa. Saya ini juga pasti tidak bakalan menjadi berkat. Karena saya ini berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya menyadari akan hal itu, saya menjumpai suatu kehadiran Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saya. Saya menyadari akan anugerah Tuhan, saya menyadari akan pimpinan Tuhan. Sehingga saya mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah aku, pakailah aku menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga tahun 2017 saya memutuskan untuk menjadi melanjut sekolah teologi. Dan sampai saat ini Tuhan terus memakai saya di dalam ladangnya.
Saya mau bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya saya, mungkin juga rekan-rekan jemaat-jemaat. Tanpa kita sadari juga kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa menjalankan misinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tanggal 18 Mei ini nanti juga, ya, gereja kita akan mengadakan belajar bagaimana kita memberitakan Injil. Yang sangat gampang, yang sangat mudah. Menggunakan traktat yang sudah disediakan nanti. Jadi kita bisa belajar sebenarnya memberitakan Injil. Tanpa kita sadari juga mungkin kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya juga itu melambangkan kita sudah memberitakan akan kerajaan Tuhan, akan misi Tuhan. Maka daripada itu saya mendorong setiap kita, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam satu keluarga Allah, kita menggenapi satu misi Tuhan yang luar biasa. Yaitu memberitakan Injil Tuhan. Dan pastinya mulai dari diri kita sendiri. Ya, banyak orang-orang di luar sana, bahkan juga bukan hanya orang-orang di luar sana, keluarga kita juga perlu kita menangkan, perlu kita memberitakan Injil. Memang tantangannya besar. Saya sendiri, puji Tuhan, saya di sini belajar memberitakan Injil, mengalami satu tantangan yang besar di dalam memberitakan Injil itu. Tapi puji Tuhan, saya terus belajar. Meskipun tantangannya kerikil yang begitu banyak besar yang harus dihadapi. Tetapi ketika saya tadi mengatakan Tuhan ini aku utuslah aku, maka saya tidak pernah mundur ya dari hal itu. Meskipun tantangannya begitu berat. Maka daripada itu Tuhan juga memakai setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Mulai dari keluarga kita. Ya, pasangan kita yang mungkin belum percaya, bahkan keluarga besar kita juga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Mari kita menunjukkan kasih Tuhan itu melalui memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan di dalam Matius mengatakan baptislah mereka, ya, pergilah dan baptislah mereka, ya. Dan inilah yang Tuhan perintahkan bagi kita. Ini suatu amanat agung Tuhan bagi kita untuk mau bermisi, ya, menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam menghidupkan misi ini di dalam hati kita. Ya, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, ya, di dalam usaha kita harus melakukan misi Tuhan. Hidup bermisi di dalam Tuhan. Dan pastinya kita akan bisa melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang taat atas perintah Tuhan. Mari kita berdoa.